Oke, bertemu lagi di pelajaran sosiologi. Di pertemuan kali ini kita masih membahas materi baru tentang stratifikasi sosial. Bukan materi baru, masih melanjutkan materi sebelumnya, di mana kita sudah membahas mulai dari definisi sampai dari wujud stratifikasi sosial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pelapisan kekuasaan dan juga struktur sosial yang pernah berlaku di Indonesia atau yang pernah diterapkan di Indonesia. Langsung saja. Sistem pelapisan kekuasaan menurut McIver itu dibagi menjadi 3. Ada tipe kasta, ada tipe demokratis, dan tipe oligarki. Nah, di tipe kasta ini, lapisan kekuasaannya itu dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Kalau sifat stratifikasi sosial itu seperti sifat tertutup. Jadi, seseorang tidak bisa melakukan mobilitas sosial. Nah, kedudukan seseorang itu didasarkan pada keturunan. Berarti cara mendapatkan statusnya dikenal dengan istilah ascribe status. Ini bentuk polanya atau gambarnya seperti ini. Golongan 1, 2 itu satu golongan atas yaitu raja dan bangsawan. 3, 4 itu golongan menengah. 5, 6, 7 itu golongan bawah. Yang kedua yaitu tipe demokratis. Tipe demokratis ini sama dengan sifat stratifikasi sosial yang terbuka, di mana dalam lapisan kekuasaannya itu dengan garis pemisah yang luwes atau fleksibel atau gampang bergerak, di mana seseorang bisa dengan mudah melakukan mobilitas sosial sesuai dengan kemampuannya. Nah, cara mendapatkan statusnya berarti dikenal dengan istilah achieve status atau bisa juga signet status karena kemampuannya telah memberikan jasa. Bentuk bagiannya seperti ini piramidanya. Garis pemisahnya putus-putus karena memang fleksibel. Yang ketiga yaitu tipe oligarkis. Seperti sifat campuran, di mana lapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas itu berdasarkan aspek kelahiran, tapi garis pemisah yang fleksibel itu dalam aspek lain. Nah, jadi walaupun secara kelahiran itu tidak bisa melakukan mobilitas sosial, tapi dalam bidang lain bisa melakukan mobilitas sosial. Misalnya orang yang terlahir dari golongan sudra bisa menjadi dokter. Karena apa? Karena kuliah gitu bisa. Itu masuknya ke tipe oligarkis. Bentuk bagiannya seperti kayak bagian dari demokratis, cuma ini mengkerucut yang atasnya. Selanjutnya kita akan membahas sistem stratifikasi atau struktur sosial yang pernah ada di Indonesia. Ada 5, mulai dari sistem pertanian, kemudian sistem stratifikasi feodal, berarti kerajaan, kemudian sistem stratifikasi pada masa Belanda dan Jepang, hingga sistem stratifikasi sosial pada industri modern. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sistem pelapisan sosial dalam masyarakat pertanian. Ada 4 golongan. Yang pertama atau kelas atasnya itu disebut dengan istilah cikal bakal. Cikal bakal itu mereka yang membuka lahan pertama kali. Misal kayak hutan atau mungkin semak-semak. Nah, hutan atau semak-semak tadi dibabat. Hasil babatannya bisa digunakan sebagai pemukiman atau sebagai lahan pertanian. Nah, golongan orang yang membuka lahan untuk pertama kali ini masuk ke dalam kelas atas,
dan dinamakan sebagai cikal bakal. Golongan yang kedua yaitu kuli kenceng. Kuli kenceng itu adalah orang-orang yang memiliki lahan pertanian yang luas, sehingga mereka kaya. Hasil dari pertanian itu tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya saja, tapi juga digunakan untuk atau bisa dijual. Hasil penjualannya kan menguntungkan pastinya, makanya bisa menjadikan dia kaya. Golongan yang ketiga dikenal dengan istilah kuli kendo. Kuli kendo ini yaitu golongan masyarakat yang memiliki lahan sedikit dan hasil pertaniannya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, atau istilah kerennya itu petani peasant. Kalau petani farmer tadi hasil pertaniannya juga dijual. Golongan yang paling akhir yaitu golongan keempat itu buruh tani. Buruh tani adalah mereka yang tidak memiliki sawah, tidak memiliki lahan pertanian, dan mereka hanya sebagai pekerja atau buruh dari tuan tanah, buruh dari orang-orang yang memiliki lahan pertanian. Itu adalah sistem pelapisan sosial dalam masyarakat pertanian. Selanjutnya, sistem stratifikasi pada sistem feodal atau yang menganut sistem kerajaan. Ada golongan atas, menengah, dan bawah. Golongan atas tentunya raja beserta keluarganya atau dikenal dengan istilah bangsawan. Sedangkan kelompok menengah itu terdiri dari orang-orang yang bekerja di kerajaan atau pegawai kerajaan. Sedangkan yang golongan bawah berarti wong cilik atau rakyat biasa. Ini istilah yang digunakan pada sistem pelapisan masyarakat feodal. Kalau di Jawa tadi golongan atas ada raja, tapi kalau di Aceh istilahnya itu bangsawan. Kemudian ada priayi, itu golongan menengahnya. Kalau di Aceh itu oli balang. Kalau di Jawa golongan bawahnya wong cilik, kalau di Aceh rakyat jelata. Begitupun dengan Makassar, cuma beda nama istilahnya. Selanjutnya, struktur sosial pada zaman Belanda dan Jepang. Terdapat perbedaan antara pada masa Belanda dengan Jepang. Perbedaannya tentu yang menjajah itu yang kelas atas. Zaman Belanda ya orang Eropa yang kelas atas. Tapi yang kedua yaitu orang timur asing, kayak Cina, Arab, nah itu maksudnya timur asing. Nah, orang lokal atau rakyat Indonesia masuknya di golongan yang ketiga, itu zaman Belanda. Tapi ketika zaman Jepang, orang lokal atau orang pribumi itu masuk golongan kedua. Sedangkan yang timur asing masuk golongan yang bawah. Kenapa bisa gitu? Ya itu salah satu cara Jepang untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia. Menarik simpatinya. Seolah-olah biar diakui gitu loh. Dinaikkan statusnya. Yang keempat yaitu struktur sosial pada masyarakat industri modern. Kalau dilihat dari profesi, seperti yang minggu lalu sudah saya jelaskan, menurut Astrid Susanti, ada kelompok profesional, kelompok profesi awal, dan buruh rendahan. Kalau dipecah jadi 6 itu loh. Profesional, semi-profesional, terampil, semi-terampil. Kalau di ekonomi, upper class berarti kelas atas, middle class, kelas tengah atau menengah, lower class berarti kelas bawah, sesuai dengan kepemilikan harta benda. Semakin banyak harta yang dimiliki berarti dia masuk ke dalam kelas paling atas. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang stratifikasi sosial yang terakhir. Jadi sudah selesai.
untuk materi tentang struktur sosial, di mana di dalamnya kita bahas banyak tentang diferensiasi dan stratifikasi sosial. Bagi yang masih bingung, tanya saja, nggak usah sungkan. Kalau sungkan tanya di Teams, bisa japri bunis ya, biar mudeng, biar paham gitu. Kemudian berarti minggu depan kita lakukan ulangan harian. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.